saya Yunia Repakadung Fatimah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Pendidikan Sosiologi dan Sejarah dengan NPM 221100043074. Di sini saya akan membahas materi tentang menanyai alasan mengapa diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu, apa itu warga negara? Warga negara merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan lain sebagainya, dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Jika dikaitkan dengan negara Indonesia, maka warga negara Indonesia adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara Indonesia itu sendiri. Dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang yang dapat disebut sebagai warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara tersebut. Dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang, terdapat ada 2 asas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini didasarkan pada keturunan berdasarkan darah maupun kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua yang melahirkan mereka. Dan yang kedua, ada asas ius soli yang didasarkan pada tempat kelahiran dari seseorang di sebuah negara tersebut. Pada bab kedua, kita akan membahas apa saja kewajiban dan hak warga negara. Hal ini bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seseorang, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Adapun hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh seseorang warga suatu negara. Singkatnya, hak baru dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia telah dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, memeluk dan mempercayai agama yang kita percayai, menyuarakan pendapat, menerima pendidikan, mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara salah satunya yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan membahas apa hubungan kewajiban dan hak warga negara bagi suatu negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Mengapa demikian? Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui kondisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk mengubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara akan menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada negara. Pada pembahasan yang terakhir, kita akan membahas pentingnya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hal ini bisa dikatakan bahwasannya tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan rakyat sepenuhnya terhadap penguasa. Dalam hal ini, raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai konsulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2 kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak. Maka dari itu, terjadilah perlawanan, kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomalia di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu menggunakan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya kehilangan gairah. Dari 2 keadaan yang kontras tersebut tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak? Atau sebaliknya menikmati hak terlebih dahulu, baru menunaikan kewajiban? Atau mengharmonikan kewajiban dengan hak? Bagaimana caranya mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut?
Demikian pemaparan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yuniel Bekahkin mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.